Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, yang berikutnya adalah tadi apa ya? Satu orang coba disebutkan judulnya, satu orang saja. Siapa yang mau menyebutkan judul materi kita hari ini? Siapa? Tunjuk aja deh. Kalau gitu, kalau gambar kamu masih ragu ya, nggak pede ya kalau ngejelasin apa yang dibahas. Naila aja deh. Naila yang mana? Naila yang sana ya. Naila yang sana. Sekarang babnya bunyinya apa neng? Naila? Bab ke-7. Bab ke-7 meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Meyakini Nabi dan Rasul Allah dan menjadi generasi digital yang berkarakter. Generasi digital sekarang tentunya dikaitkan dengan kisah-kisah Nabi, perjuangan-perjuangan Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Ya padahal digital itu kan baru sekarang ya adanya ya. Nabi itu sudah mengajarkan sejak ratusan tahun yang lalu, Nabi Muhammad. Apakah kalian bisa menyadari bahwa apapun yang ada di dunia ini, kegiatan di dunia ini sebelumnya sudah diketahui pada zaman-zaman Nabi. Misalnya nanti beberapa ratus tahun yang akan datang akan terjadi seperti ini. Nanti beberapa puluh tahun yang akan datang akan terjadi seperti itu. Dan sekarang sudah banyak terbukti. Di situ bahwa janji Allah tidak bohong. Di situ bahwa janji Allah benar. Apapun yang telah dijadikan Allah tidak mungkin tidak akan terjadi. Termasuk kalian semua. Kalian dulu ketika mau lahir, ketika sebelum lahir sudah ditentukan, dijanjikan sama Allah 3 perkara. Pertama, tentang rezeki. Kedua, tentang usia. Ketiga, tentang jodoh. Ada 3. Ya. Tapi semuanya itu rahasia. Siapa jodoh kamu, berapa banyak rezeki kamu tiap hari, dan berapa usia kamu hidup di dunia. Ada yang tahu kan? Ya, tidak ada, karena itu cuma rahasia Allah. 3 hal tadi cuma rahasia Allah. Kenapa nggak dikasih tahu aja Pak? Misalkan si A umurnya nanti akan hidup di dunia 60 tahun, nanti akan disalahgunakan. Pak, kenapa nggak ditentuin aja, dikasih tahu bahwa si A rezekinya sekian sampai dengan dia meninggal, nanti akan disalahgunakan juga. Pak, kenapa apa tadi yang belum disebut? Jodohnya kenapa nggak dikasih tahu aja dari sekarang? Nanti juga akan disalahgunakan juga. Oh, jodoh kamu si Anu siapa ya? Misalnya saya kasih contoh, namanya Aisyah. Jodoh kamu namanya Aisyah. Nah, ketika dia ketemu cewek yang namanya Aisyah, jangan-jangan ini jodohnya. Ya, gimana lagi ketemu namanya Aisyah? Jangan Aisyah yang ini yang jodoh gue. Salah digunakan, disalahgunakan. Maka nanti dia tidak akan bekerja, tidak akan berlaku yang baik. Yang ada cuma berhayal. Oh, jangan-jangan ini nih kali ini lumayan nih Aisyah yang ini benar kali ini. Jadi begitu mulu, menghayal mulu, halu gitu ya. Makanya 3 hal itu tadi dirahasiakan. Baik, kita kembali ke tuntunan Nabi SAW dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang berjenis atau berbentuk digital. Di situ yang ditekankan adalah karakternya. Karakter manusia yang digital itu seperti apa? Digital sekarang sangat berpengaruh banyak kepada kalian semua. Efek-efeknya banyak yang negatif daripada yang positif. Banyak yang negatif. Positifnya ada, tapi sepertinya untuk usia kalian itu lebih banyak negatifnya. Seperti apa? Banyak di situ terposting kata-kata kasar. Kasar tahu kasar? Yang kedua, berkata jorok atau porno. Tahu jorok dan porno? Yang ketiga adalah kata-kata binatang. Itu yang paling banyak saya dengar. Itu kata-kata 3 itu sebagai manusia yang berkarakter, sebagai manusia yang berteknologi dan berkarakter keislaman seperti yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW, maka dilarang
Jangan berkata-kata seperti itu. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Itu sunnahnya. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Kalau kamu nggak bisa berkata baik, tapi memaksakan untuk berkata-kata, nanti yang muncul bukan kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk, yang mungkin bisa menyinggung teman kamu, menyakitkan hati teman kamu, dan lain sebagainya. Sampel kisah yang harus dianjurkan oleh Nabi dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari berdasarkan karakter-karakter keislaman, karakter Islam. Apalagi sekarang ini zaman teknologi. Udah paham? Pengantarnya udah paham apa yang harus kalian lakukan, berarti ya itu sama aja Pak, karakter yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, lihat di halaman atau bagian Thalabul Ilmi. Ya, 45, 46 bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, inna arsalnaka syahidan. Baik, sudah mendapat sifat Nabi. Ada berapa sifat Nabi? 4. Pertama, sidik. Kedua, amanah. 3, tabligh. 4, Patona. apa arti sidik, amanah, tabligh, patona? Artinya aja ya, sidik artinya benar. Yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Apa maksudnya dapat dipercaya? Sekarang yang harus ditulis adalah artinya aja. Sidik artinya benar, amanah artinya dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, patona artinya cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Nabi yang termasuk ulul azmi. Nabi yang termasuk ulul azmi, ada yang tahu ada berapa? Nabi yang termasuk ulul azmi itu ada 5. 1, Nabi Nuh alaihissalam. 2, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Silakan. Yang ketiga, Nabi-Nabi ulul azmi. Salam. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa tadi? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutkan aja biar nanti kita bisa agak santai ya. Saya tuntaskan dulu materinya. Kamu nanti bisa menyelesaikan tugasnya setelah yang satu ini saya jelaskan ya.
Apa yang saya mau jelaskan secara panjang lebar tentang makna ulul azmi. Ulul azmi itu adalah sebuah gelar bagi nabi-nabi yang sudah lulus sensor, bagi nabi yang dikatakan lulus dalam ujian. Apa ujian mereka? Apa ujian mereka yang dianggap sebagai syarat untuk lulus sebagai ulul azmi? Pertama, mereka tabah dalam menjalankan tugasnya, yaitu berdakwah. Tabah, kemudian sabar, kemudian tidak menyerah, pantang menyerah, dan selalu membawa kepada kebaikan. Jadi alasan itulah maka mereka disebut dengan sebutan ulul azmi. Hambatan-hambatan yang mereka dapati di dalam berdakwah itu banyak sekali. Seperti halnya kemarin yang sudah disinggung dalam Jumat Iman sama Ustadz siapa? Ustadz Umam ya, bahwa kegiatan Nabi itu ketika mau sholat selalu aja dihadang dengan orang yang meludahi, sebetulnya nggak meludahi aja, melempari kotoran unta, melempari dengan kotoran anjing, dengan tujuan kalau orang mau sholat dilempari kotoran unta, maka sah nggak sholatnya? Tidak, karena najis ya, karena najis kotorannya itu, maka itu kan akan membuat Nabi repot ya, balik lagi pulang, ganti pakaian, diinin lagi dan seterusnya, dengan tujuan agar Nabi itu jangan sampai melakukan ibadah, jangan sampai Nabi menemui umatnya di masjid, itu tujuannya. Jadi dikotorin terus, dan pada endingnya akhirnya maka orang itulah diberi peringatan oleh Allah dengan dikasih sakit. Nah ketika sakit, saudaranya, temannya, sahabatnya, dan lain-lain tetangganya nggak ada yang nengokin. Tapi siapa yang pertama kali nengokin? Orang yang dimusuhinya, orang yang sering diludahin, orang yang sering dilemparin kotoran unta, yaitu Nabi. Dia orang yang pertama nengokin. Nah itu dakwahnya Nabi seperti itu. Kalau kita, jangankan dilemparin, jangankan diludahin ya, kesinggung dikit aja marah kan, ngamuk ya langsung. Nah Nabi tidak gitu, makanya dia tabang. Terus dia juga banyak dimusuhi sama orang-orang Quraisy, non-muslim, sampai dengan mau dibunuh, tetapi malaikat selalu menjaganya. Ketika mau dibunuh, dikasih tahu, Muhammad, ada yang membunuh kamu, menghindarlah. Ya ketemu, sampai akhirnya Nabi usai pada masa tugasnya dengan usia, batasan usia, ada yang tahu nggak usianya? 63 tahun. Ya berarti matinya bukan karena dibunuh atau diapa, karena udah batas usia. Tugasnya selesai, dilanjutkan sama sahabat. Terus Nabi Ibrahim, apa tantangannya yang dilakukan? Melawan ya, pemberontakan atau kejamnya Fir'aun. Itu Nabi Musa ya. Nabi Ibrahim, apa tantangannya? Tantangannya apa? Ya. Terus kalau Nabi yang satu lagi nih, Nabi Nuh, anaknya dan istrinya tidak mau mengikutinya. Orang-orang lain diajak masuk Islam sama Nabi Nuh, anak-anak lain diajak masuk Islam, binatang diajak, tapi istri dan anaknya sendiri nggak mau. Ketika itu dibisikkan, dikasih wahyu, dikasih semacam ilham, buatlah perahu, wahai Nuh, buatlah perahu yang besar. Saat itu kita sendiri ya, belum ada gergaji, belum ada alat-alat pertukangan, yang ada cuma kampak. Bikin perahu yang segitu gedenya dengan alat yang apa adanya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka sering dihina tiap hari. Nuh, apa kamu udah gila? Musim panas begini kah bikin perahu? Ya, Nuh, apa kamu udah sedeng? Musim panas begini bikin perahu? Nanti mau jalan di mana di perahu? Ya, kayak gitu ya. Padahal di situ adalah petunjuk Allah membuat perahu. Dan pada dasarnya, pada akhirnya, wahai anakku, ikutlah aku, sebentar lagi akan ada banjir besar, ya, semuanya tenggelam, rumah, pohon, gunung itu akan tenggelam, ikutlah ke aku naik perahu. Buat apa? Aku nggak mau ikut. Terus istrinya, wahai istriku, ikutlah aku, sebentar lagi mau ada banjir besar, rumah gelap, gunung gelap, dan seterusnya, ikutlah aku bersamaku. Nggak mau. Gengsi ya. Nah itu sakitnya itu di situ ya. Perjuangan Nabi Nuh
sakitnya sehingga dia dikatakan lulus sensor karena orang-orang diajak mau tapi anak dan istrinya sendiri tidak mau. Kan kalau dibalikin enak banget tuh ya. Nuh, kamu ngajak aku masuk Islam, kamu ngajak aku ibadah, anakmu aja enggak, istrimu aja enggak, bagaimana? Kan enak ya kalau dibalikin, kan sakit banget ya. Kita ngajak orang lain mau, tapi keluarga kita sendiri nggak mau, sakit nggak? Nah tapi Nabi Nuh tabah, sabar dan tidak mau nyerah. Nah kalau kita menyerah, dikit aja nyerah, udah gue males ngerjain itu, udah gue nggak mau, gampang nyerah. Tapi beliau tidak. Itu yang dikatakan mereka sebagai ulul azmi, kayak gitu tanda-tandanya. Terus yang terakhir lagi, ini terakhir banget nih ya, mukjizat nabi-nabi. Apa mukjizat nabi-nabi yang 5 tadi? Terakhir nih ya, mukjizat. Ini udah paham? Sesingkatnya aja ya. Yang makna dari ulul azmi itu tadi apa? Sebetulnya ada nggak di situ? Coba saya mau tahu dulu. Makna ulul azmi yang ada di buku apa? Coba perhati, baca makna ulul azmi artinya apa? Nih, halaman 1/7. Apa artinya ulul azmi? Ada nggak? Udah dapetin belum? Bagian berapa? Bagian berapa? Kasih tahu dong, bantu perhati. Udah, sebut. Coba yang kenceng ya. Rasul-rasul ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Ya, tuntunan Allah. Jadi nabi-nabi yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ini aja nih, ini siapa nih? Iya. Yang agak keras. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Ulul azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Ya, dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Yang kelima itu adalah mukjizat para nabi. Yang harus kamu ketahui atau cari cuma mukjizat 5 nabi yang termasuk ke dalam ulul azmi ya. Nabi pertama tadi nabi apa? Nabi Nuh. Apa mukjizat Nabi Nuh? Dicari. Yang kedua Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa sampai dengan nabi yang terakhir yaitu Nabi apa mukjizat Nabi Muhammad. Itu yang kelima ya. Yang kelima. Ya, itu yang kelima. Baik anak-anak, materinya sudah selesai ya. Materinya sudah selesai. Tadi tugasnya ada sampai dengan 5 poin. Jika belum selesai, segera nanti dilanjutkan di rumah atau dimanapun. Yang pasti menjelang ulangan PAT kalian itu tidak banyak waktu ya. Jadi harus segera diselesaikan tugasnya. Dan sebagai penutup, semoga materi hari ini tentang percaya kepada Nabi atau meyakini Allah. Kalau neng. Saya lagi mau lagi closing. Sebagai kesimpulannya, maka materi yang berkaitan dengan keyakinan atau meyakini adanya Nabi dan Rasul, kesimpulannya adalah ada 5 poin. Di situ yang dibahas adalah sifat-sifat Nabi, ya, ada tugas-tugas Nabi, ada Nabi ulul azmi, ada mukjizat Nabi dan pengertian serta makna ulul azmi beserta hambatan dan tantangan serta mukjizat Nabi. Itu ya yang bisa dipahami ya. Poin-poinnya silakan kamu uraikan nanti sendiri di rumah. Terima kasih. Saya akhiri dengan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.